Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ahli sayidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat dimanapun kita berada, pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang keramat para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal ini kita akan bahas? Karena hal ini penting agar orang-orang maupun diri kita mencontoh akhlak perbuatan ibadah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mana yang disebut keramat para wali Allah ta'ala itu, misalnya di sini kita sebutkan keramat zahir dan keramat batin para wali Allah. Pertama, misalnya keramat zahir itu, misalnya beliau para wali Allah ta'ala itu tidak terbatas ruang dan waktu. Beliau dapat pergi dengan sekejap ke daerah manapun, dengan hanya beberapa menit beliau bisa sampai ke tempat tujuan dari satu tempat ke tempat lain. Dan kedua, keramat zahir yang lainnya, beliau itu adalah bisa kuat menahan lapar, tidur, ya Allah kasih kuat. Dan beliau juga misalnya bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air. Itu kesemuanya adalah keramat zahir dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keramat zahir ini bisa juga ada pada seperti yang dilakukan oleh para penyihir. Tetapi bedanya, para penyihir itu istidrat. Ya, istidrat, sesuatu yang diberikan Allah pada para penyihir itu untuk membuat mereka semakin melakukan dosa. Jadi menambah dosa si penyihir tersebut. Maka si penyihir tersebut harus bertobat. Ya, lalu apa yang disebut yang kedua adalah keramat batin para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini misalnya contoh keramat batin adalah nikmatnya beliau ibadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sendiri. Lalu keramat zahir batin yang lainnya adalah beliau ini adalah orang yang telah Allah beri karunia dapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musyahadah ini ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya beliau sedang memandang sesuatu, beliau memandang di balik sesuatu itu ada perbuatan Allah. Di balik sesuatu yang didengar ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang mereka pandang, di sebalik makhluk yang dipandang itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keramat batin para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keramat batin ini tidak dimiliki oleh para dukun-dukun atau para penyihir. Ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita agar mencontoh para wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakni yang pertama, kita harus menghapuskan atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, baik kebiasaan-kebiasaan zahir maupun kebiasaan batin kita. Kebiasaan buruk zahir kita misalnya seperti kita suka banyak ngomongin orang, menjelek-jelekan, mencaci maki orang. Lalu kita suka banyak bicara, kita suka pada sering kumpul pada manusia. Lalu kebiasaan zahir lagi, kita suka banyak makan, banyak tidur, banyak melamun, ya. Itu kebiasaan zahir yang buruk, harus kita hilangkan. Nah, lalu
kebiasaan batin yang buruk. Misalnya kita suka jabatan, suka pujian, suka pangkat kedudukan di mata manusia, lalu suka kita kemewahan dunia, cinta kepada dunia, ini sombong, kibir, ujub, ria ya. Ini harus kita hilangkan, insya Allah, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkannya penyakit-penyakit kita tersebut. Insya Allah kita akan dapat diberikan keramat seperti para wali.